Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Engkau kembali mengizinkan kami memasuki bulan Desember. Menikmati masa-masa penantian, mengenang akan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk begitu banyak hal baik yang Tuhan izinkan kami nikmati. Demikian juga saat ini ketika kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah Roh Kudus Allah sendiri yang akan berbicara kepada kami. Sehingga setiap kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka bagian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau sudah mendapatkannya, silakan Bapak Ibu memperhatikan. Saya akan membacakan untuk kita semua secara perlahan-lahan. Yesaya 9 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Kemudian kita akan membaca dua bagian di dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama di dalam Yohanes 12 ayat 46. Yohanes 12 ayat 46 berbunyi demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Satu lagi Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12 berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pernah merasakan lampu mati di malam hari? Mungkin sudah jarang ya, kita tinggal di Surabaya mungkin sudah jarang lampu mati. Tapi ketika kita mengalami lampu mati di tengah malam, kalau di siang hari tidak terlalu bingung masih ada sinar ya. Tetapi kalau terjadi lampu mati di tengah malam, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Cari lilin ya, cari lilin, menyalakan lilin gitu ya. Atau cari senter, flashlight ya.
Atau sekarang ini mungkin yang paling gampang, handphone ya. Pak, kita cari app-nya flashlight lalu kita nyalakan. Ya. Kita berusaha mencari sumber terang untuk membuat kegelapan itu hilang. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagian besar kita tidak suka gelap. Ya. Kalau gelap itu cari apa-apa sulit. Gitu ya. Cari barang sulit. Tapi kalau terang lampunya nyala itu kita melakukan segala aktivitas itu menjadi leluasa. Gelap membuat kita merasa tidak nyaman. Gelap membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan leluasa. Bahkan gelap itu bisa membuat kita celaka gitu ya. Kalau jalan dalam gelap itu mungkin bisa terantuk, bisa kesandung, bisa kejedot gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terang itu sangat dibutuhkan. Dan terang itu ketika dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1, dikatakan bahwa ketika terang itu datang, ayat kedua menjelaskan bahwa terang itu akan menimbulkan sorak-sorai, mendatangkan sukacita. Nah, kita mungkin perlu tahu latar belakang ketika bagian ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kalau yang ikut pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, kita sudah memasuki kitab Yesaya. Kita tahu bahwa sebagian besar di awal itu kitab Yesaya berbicara tentang bagaimana kutukan kepada bangsa-bangsa gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan pasal 9 ayat 1 sampai 5, ini merupakan bagian dari nubuat Yesaya yang memberikan pengharapan bagi Israel. Karena saat itu bangsa Israel sedang dalam kondisi yang sulit. Mereka ada di dalam penderitaan. Oleh karena mereka sedang dijajah atau dikuasai oleh bangsa Asyur yang terkenal kejam. Ya. Orang Asyur itu kalau menguasai tanah jajahannya, mereka itu terkenal kejam. Kalau perang itu terkenal kejam. Nah, sehingga bangsa Israel atau orang-orang Yehuda terutama, itu sedang ada dalam kesesakan besar gitu ya. Nah, dalam kondisi inilah nubuatan ini disampaikan oleh Yesaya. Yesaya ingin menunjukkan bahwa sekalipun Israel itu sedang ada dalam hukuman Allah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tetapi Allah itu adalah Allah yang setia kepada janjinya. Ia adalah Allah yang berjanji akan memberikan pembebasan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika berbicara tentang bagian ini, sebenarnya Yesaya bukan hanya berbicara dalam pengertian politik pada masa itu. Tetapi nubuatan ini berbicara tentang nubuatan yang jauh lebih besar. Yaitu tentang kehadiran Mesias. Yang akan melepaskan manusia dari belenggu dosa. Penderitaan yang jauh lebih besar dari hanya sekedar penderitaan fisik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang kita baca tadi berbicara tentang terang yang besar yang akan menghalau kegelapan dan yang akan mendatangkan sukacita. Siapakah terang itu? Mengapa kehadirannya menimbulkan sorak-sorai? Kalau kita perhatikan dalam bagian yang kita baca, termasuk juga di dalam bagian perjanjian baru. Kita melihat bahwa terang yang dijelaskan dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama itu dijelaskan dengan lebih detail lagi di ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ketika di ayat yang pertama dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang. Terang itu siapa? Terang itu dijelaskan dalam ayat yang kelima dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Ada satu pribadi yang ditunjuk dalam bagian itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 4, 6 dan 12. Terang itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Ya, Yesus sendiri mengatakan
Akulah terang dunia. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca Yesaya pasal yang kelima, ini mungkin sudah sangat tidak asing ya. Sering sekali kita dengar, bahkan ini sudah jadi pujian ya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai gitu ya. Kita mungkin sudah sering kali mendengar lagu ini. Atau mengucapkan atau mendengar firman ini. Tetapi sesungguhnya bagian ini itu memiliki makna teologis yang begitu luar biasa. Mengajarkan tentang siapa pribadi sang terang itu. Siapa Mesias itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan. Ayat yang ke-5a itu mengatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Nas ini menggambarkan atau menceritakan tentang pribadi Mesias yang akan datang. Dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Kalimat ini menunjukkan atau menyatakan kepada kita bahwa sang terang itu adalah manusia sejati. Dia lahir dari seorang wanita melalui proses seperti manusia pada umumnya, sekalipun dia tidak lahir oleh karena keinginan laki-laki. Dia lahir oleh karya Roh Kudus. Tetapi dia melalui proses seperti manusia pada umumnya. Dia adalah manusia sejati. Yesus sang Mesias adalah manusia sejati. Lahir dari seorang wanita. Saat hidup di dalam dunia, Yesus bisa merasakan lapar. Dia butuh makan. Yesus bisa merasakan lelah dan capek. Yesus butuh tidur. Yesus bisa sedih. Alkitab juga mencatat bahwa Yesus pernah menangis. Yesus juga pernah marah. Sekalipun ia tidak berbuat dosa. Segala kondisinya atau keadaannya menunjukkan bahwa Yesus itu adalah manusia yang sejati. Mengapa ini penting? Mengapa penebus atau juru selamat atau Mesias itu harus manusia sejati? Alasan yang pertama, karena hanya manusia saja yang dapat menggantikan manusia untuk menanggung hukuman dosa. Mesias itu harus manusia sejati. Apa yang dimaksud manusia sejati? Dia bukan manusia setengah dewa. Dia manusia seperti kita. Ya, makan seperti kita, tidur seperti kita. Penebus atau Mesias itu harus manusia sejati. Karena hanya manusia yang dapat menggantikan manusia untuk menanggung hukuman dosa. Domba atau hewan kurban tidak bisa menggantikan manusia untuk menanggung hukuman dosa. Ketika Bapak Ibu mendengar kalimat saya ini, pasti di dalam hati Bapak Ibu ngomong gitu ya, protes. Hah, lah di Alkitab Perjanjian Lama Allah itu menyuruh orang Israel kalau berbuat dosa, kalau minta pengampunan itu memberikan korban persembahan hewan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, domba tidak pernah sepadan untuk menggantikan manusia. Korban hewan di dalam Perjanjian Lama bukan solusi akhir untuk menyelesaikan dosa. Tetapi pelaksanaan korban itu hanyalah gambaran simbolis atau profetik dari karya penebusan Kristus. Korban dalam Perjanjian Lama adalah bayangan pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4 sampai 10. Di sana dijelaskan bahwa sesungguhnya darah lembu domba jantan ataupun darah domba itu tidak dapat menghapus dosa manusia. Tetapi korban-korban ini dilakukan untuk menunjuk kepada pengorbanan anak domba Allah. Korban yang sejati yang akan diberikan oleh Kristus dengan cara mati di atas kayu salib. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib adalah penggenapan korban
korban dalam perjanjian lama. Hanya manusia yang bisa menggantikan manusia lagi yang lain untuk menanggung hukuman dosa. Karena itu Mesias atau penebus itu haruslah manusia sejati. Dan di dalam Yesaya di sana dikatakan terang itu adalah putra yang dilahirkan. Seorang putra yang hadir. Dia adalah manusia sejati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menanggung hukuman manusia berdosa. Domba yang dikorbankan tidak dapat menanggung hukuman dosa kita. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak bisa menanggung atau menggantikan hukuman dosa. Perbuatan amal ibadah atau ritual-ritual keagamaan tidak bisa menanggung hukuman dosa. Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan juga tidak dapat menanggung hukuman dosa atau menggantikan hukuman dosa. Karena itu Yesus Kristus Sang Mesias, Sang Terang itu harus datang ke dalam dunia untuk menanggung hukuman dosa. Ini alasan pertama kenapa Sang Terang itu harus manusia sejati. Karena hanya manusia yang tidak berdosa yang bisa menggantikan hukuman dosa orang berdosa. Kemudian alasan kedua, mengapa penebus itu harus manusia sejati? Karena dengan keadaan sebagai manusia, Yesus dapat menggantikan manusia untuk memenuhi tuntutan keadilan Allah yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, akibat jatuh di dalam dosa, manusia itu terpisah dari Allah. Allah kudus dan manusia itu cemar. Allah itu adil dan kudus sehingga ia tidak dapat berelasi dengan manusia yang berdosa. Tetapi Allah di dalam kasih-Nya berusaha mencari cara. Bagaimana caranya supaya manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan. Padahal manusia yang berdosa ini tidak bisa menanggung dosanya. Karena itu Allah memutuskan untuk datang menjadi manusia. Hidup sebagai manusia yang sempurna agar bisa menggantikan manusia berdosa untuk menerima hukum keadilan Allah. Yesus telah menjadi sama dengan kita, manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia hidup dengan sempurna. Dia hidup untuk menggantikan kita menanggung dosa kita dengan sempurna. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya manusia yang bisa menanggung hukuman manusia. Dan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah. Yesus sebagai manusia yang sempurna yang tidak berbuat dosa, dia layak untuk menggantikan manusia yang lain yang tidak berdosa. Manusia di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menanggung orang lain. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menggantikan orang lain untuk menanggung dosa. Karena apa? Nanggung dosanya sendiri saja tidak bisa. Ya. Karena itu kita membutuhkan manusia lain yang tidak berdosa untuk menolong kita, untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung hukuman dosa kita sehingga kita boleh berkenan kepada Allah. Dan manusia itu adalah sang terang yang diberikan oleh Allah untuk datang ke dalam dunia. Mesias yang sejati, manusia yang sejati. Ini adalah alasan yang kedua. Kenapa Mesias atau sang terang itu haruslah manusia yang sejati. Karena hanya manusia, hanya Yesus sebagai manusia yang bisa memenuhi tuntutan hukuman Allah. Dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, tetapi ia tidak berdosa. Kemudian alasan yang ketiga, mengapa penebus itu harus manusia sejati?
Karena di dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus itu bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, ia adalah manusia 100%. Dia bisa sakit, dia bisa lapar, dia butuh tidur. Dia adalah manusia sejati seperti kita. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia tahu bagaimana merasakan penderitaan-penderitaan manusia. Dia mengalami apa yang dialami manusia. Dia tahu artinya dihina. Ia tahu artinya hidup yang sulit. Dia tahu rasanya direndahkan. Dia tahu rasanya kelaparan. Dia tahu rasanya butuh istirahat. Dia juga bisa sedih dan bisa menangis. Karena itu Sang Mesias yang datang ke dalam dunia haruslah manusia sejati. Agar dia mengetahui apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga di dalam keadaannya sebagai manusia, dia bisa menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Karena sebelumnya dia sudah merasakan apa yang kita rasakan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5a itu menjelaskan bahwa Mesias atau Sang Terang itu adalah manusia yang sejati. Dia dilahirkan, dia merasakan seperti kita, dia hidup seperti kita, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Juru selamat atau Mesias itu harus manusia sejati. Karena hanya manusia yang bisa menggantikan manusia. Dan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia menanggung hukuman dosa manusia. Memenuhi hukum keadilan Allah secara sempurna. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengerti, memahami apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Mesias yang sejati itu bukan hanya manusia sejati. Dalam ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-5b dikatakan demikian. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagian ini selain menjelaskan bahwa Mesias itu manusia sejati. Dia lahir dari seorang wanita. Dia hidup seperti manusia pada umumnya. Tetapi pada bagian selanjutnya juga dijelaskan bahwa Mesias ini juga adalah Allah yang sejati. Ya, dikatakan bahwa dia itu penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagian ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hanya fokus kepada aspek-aspek kemanusiaan Yesus. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa Yesus itu bukan hanya manusia sejati. Tetapi dia adalah Allah yang sejati. Karena itu ketika dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Itu menunjukkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada pribadi yang seperti Yesus. Satu pribadi dengan dua natur. Satu pribadi dengan natur manusia sepenuhnya dan natur Allah sepenuhnya. Kedua natur ini dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia. Karena itu kalimat yang mengatakan Yesus satu-satunya juru selamat itu bukan omong kosong. Itu bukan kata-kata yang tidak ada dasarnya.
bukan kata-kata yang tidak ada penjelasannya. Kenapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia? Karena dia adalah satu-satunya pribadi dengan dua natur, yaitu natur manusia dan juga natur Allah. Yang diperlukan untuk membuat karya keselamatan itu menjadi sempurna. Tadi dikatakan bahwa hanya manusia sejati yang bisa menyelamatkan manusia. Karena hanya manusia yang bisa menggantikan hukuman dosa manusia lain. Hanya manusia yang sempurna yaitu Yesus Kristus yang bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah. Dan hanya Yesus manusia sejati yang bisa merasakan penderitaan-penderitaan manusia. Tetapi pada bagian yang lain juga dijelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Kenapa harus Allah yang sejati yang bisa menyelamatkan manusia? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih artinya ketika dikatakan bahwa Yesus itu Allah yang sejati? Kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal yang pertama, Yohanes itu memulainya dengan sebuah kalimat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bagian ini menyatakan kepada kita dengan sangat jelas bahwa sang terang itu, sang Mesias itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah. Dan Allah itulah yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Yesus sendiri berulang kali menegaskan kealahannya. Ya. Bukan hanya dengan kata-kata. Kalau di dalam Yohanes tadi dikatakan, akulah terang dunia. Yesus mengatakan dengan sangat gamblang, akulah terang dunia. Ya. Dan Yesaya menjelaskan bahwa terang itu menolong atau menjadi penggenapan janji Allah tentang Mesias yang menebus dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sendiri menyatakan berulang kali bahwa dia adalah sang terang. Bukan hanya dengan kata-kata tetapi juga dengan perbuatan. Dalam banyak bagian Yesus mengampuni orang berdosa. Kita tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri. Karena itu kita tahu dan kita yakin bahwa Yesus adalah Allah yang sejati. Kitab Wahyu juga menjelaskan, mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya manusia sejati, tetapi dia juga Allah yang sejati. Lalu pertanyaannya, mengapa Juru Selamat itu atau Mesias itu harus Allah yang sejati dan juga manusia sejati? Manusia sejati sudah dijelaskan di awal. Hanya manusia yang bisa menggantikan manusia. Hanya manusia yang sempurna yang bisa memenuhi tuntutan hukum keadilan Allah. Hanya manusia yang bisa memahami penderitaan manusia berdosa. Dalam bagian selanjutnya berbicara tentang Allah yang sejati. Mengapa Mesias itu harus Allah yang sejati? Karena hanya dalam keadaan yang ilahi saja Yesus itu bisa menanggung hukuman dosa secara sempurna. Hanya dalam keadaan sebagai Allah yang sejati Yesus itu bisa menanggung hukuman dosa manusia secara sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dosa dan pelanggaran yang kita lakukan itu adalah dosa dan pelanggaran terhadap Allah yang kudus dan Allah yang kekal. Karenanya konsekuensi dosa itu bersifat kekal. Dan karena dosa atau kesalahan pelanggaran itu kita lakukan kepada Allah, maka pengampunan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Atau pengampunan dosa itu hanya bisa diberikan oleh Allah kepada manusia. Kalau saya itu misalnya melakukan kesalahan kepada Bu Lisa. Saya minta maafnya harus kepada Bu Lisa.
Dan yang bisa memaafkan saya tentunya Bu Lisa. Kalau saya berbuat salah kepada Bu Lisa, minta maafnya kepada Louis, kira-kira keliru enggak? Keliru ya. Louis enggak bisa memaafkan saya. Yang bisa memaafkan saya adalah Bu Lisa. Demikian juga ketika kita itu melanggar atau melakukan dosa kepada Allah, yang bisa melakukan pengampunan atau yang bisa memberikan pengampunan itu adalah Allah. Karena itu ketika manusia jatuh di dalam dosa, melanggar hukum Allah, maka yang bisa mengampuni manusia haruslah Allah sendiri. Tidak ada manusia biasa yang bisa menanggung hukuman dosa. Karena itu Yesus sebagai manusia datang menanggung hukuman kita. Dan Yesus sebagai Allah, dialah satu-satunya yang mampu mengampuni dosa-dosa kita. Hanya Allah yang kekal dan yang tidak berdosa, yang mampu menanggung hukuman dosa umat manusia secara sempurna dan memuaskan keadilan Allah. Karena itu Yesus harus manusia sejati untuk menggantikan manusia. Tetapi Yesus juga harus Allah yang sejati agar dia mampu mengampuni dosa kita secara sempurna dan memenuhi tuntutan keadilan Allah. Ibrani 9 ayat 14 mengatakan bahwa Yesus melalui Roh yang kekal mempersembahkan dirinya tanpa cacat kepada Allah untuk menjadi korban penghapus dosa manusia. Jadi Yesus harus manusia sejati. Dia juga harus Allah yang sejati untuk bisa memberikan pengampunan dosa kepada kita. Dan alasan yang kedua, mengapa Yesus harus Allah sejati untuk bisa menjadi penolong dan penebus dosa kita. Karena hanya dalam keadaan yang ilahi saja Yesus dapat menanggung murka Allah dan memiliki kuasa untuk melawan dosa dan maut. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam Roma dikatakan upah dosa adalah maut. Maut adalah musuh terakhir yang harus dikalahkan untuk menang melawan dosa. Dan sesungguhnya di dunia ini tidak ada manusia berdosa yang bisa mengalahkan maut atau mengalahkan dosa. Karena semua manusia sudah berdosa, tunduk di bawah perbudakan dosa. Tunduk kepada dosa sehingga maut adalah upahnya. Yesus sebagai Allah yang sejati memiliki kuasa atas maut. Ia mampu mengalahkan maut. Ia bisa menghancurkan sengat dosa, yaitu maut. Hal ini dibuktikan melalui kebangkitannya. Ia menang melawan maut melalui kebangkitan dari kematian. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 10 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambil kembali sebagai bukti kekuasaannya sebagai Allah yang hidup. Sang Mesias, sang terang itu. Kalau kita membaca Yesaya, dia bukan hanya sekedar seorang putra yang lahir untuk kita. Tetapi dia adalah manusia sejati. Dia adalah Allah yang sejati. Dan Allah yang sejati dan manusia sejati inilah yang memiliki kapabilitas untuk bisa menyelamatkan manusia. Karena itu kalau kita mendengar orang mengatakan atau firman Tuhan disampaikan bahwa Yesus satu-satunya jalan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Itu bukan tanpa dasar dan tanpa penjelasan. Karena hanya manusia sejati dan Allah sejati sajalah yang bisa menyelamatkan kita. Dan manusia sejati, Allah sejati itu hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dunia ini tidak ada manusia yang juga manusia sejati dan Allah sejati. Hanya Yesus manusia sejati dan Allah sejati. Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal
bagi kita. Dia harus manusia sejati karena hanya manusia yang dapat menggantikan manusia lain untuk menanggung dosa. Hanya manusia yang sempurna yang bisa menggantikan manusia untuk menanggung hukuman di hadapan Allah. Hanya manusia sejati yang bisa merasakan penderitaan kita. Dia harus Allah yang sejati. Karena di dalam keadaannya sebagai Allah, Yesus mampu menanggung hukuman dosa secara sempurna. Hanya dalam keadaannya sebagai Allah, ia dapat menanggung murka Allah dan menang melawan maut. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, benarlah Yesaya pasal yang 9 ayat yang kedua yang mengatakan bahwa sang terang itu mendatangkan sorak-sorai. Sang terang itu telah membuat segala perhambaan itu disingkirkan. Karena dia datang sebagai Mesias yang melepaskan kita dari dosa. Dia memberikan sukacita yang sejati. Karena kita tidak lagi ada di dalam kutuk dosa. Tetapi kita telah beroleh kemenangan dari Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa aplikasinya bagiku hari ini? Kalau aku tahu bahwa Mesias itu adalah Allah yang sejati dan manusia sejati. Apa aplikasinya untukku? Aku sudah terima Mesias, aku sudah percaya Yesus, aku sudah diselamatkan. Tetapi apakah itu masih punya implikasi buat hidupku hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengetahui bahwa Yesus Kristus Sang Terang itu adalah manusia yang sejati, ini akan menjadi jaminan dan penghiburan bagi kita. Yaitu bahwa Sang Terang yang sejati itu adalah manusia yang sejati yang tahu keadaan kita. Yesus mengerti keadaan kita. Yesus bisa merasakan penderitaan kita. Dia tahu dan peduli ketika kita menghadapi pencobaan. Dia tahu dan peduli ketika kita kelaparan atau kesakitan. Dia tahu dan peduli saat kita direndahkan atau dihina. Dia mengerti ketika kita ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia bukan hanya manusia yang bisa mengerti penderitaan kita. Tetapi Yesus juga adalah Allah yang sejati. Ini menjadi jaminan dan penghiburan bagi kita. Bahwa dia adalah bukan hanya Allah yang peduli, Allah yang tahu keadaan kita, yang mengerti keadaan kita. Tetapi dia juga adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang hikmatnya tidak terbatas. Ia sudah mampu mengalahkan maut. Ia juga mampu menolong kita mengatasi segala persoalan dan penderitaan. Maut yang begitu sulit dikalahkan, telah dikalahkan. Karena itu kita tidak perlu takut bahwa ia akan membiarkan kita hidup di dalam penderitaan dan mengabaikan penderitaan-penderitaan kita. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang kuasanya tidak terbatas. Dia adalah Allah yang memiliki hikmat yang tidak terbatas. Allah yang manusia yang mengerti penderitaan kita. Tetapi juga Allah yang kuasanya tidak terbatas untuk menolong kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita tahu Kristus adalah manusia sejati, kita bisa bersyukur menjadi penghiburan bagi kita bahwa dia tahu keadaan kita. Dia tahu saat kita bergumul. Dia tahu saat kita menangis. Dia mengerti saat kita menderita. Tetapi bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, bukan hanya bisa merasakan. Tetapi dia juga adalah Allah yang besar, Allah yang sejati, yang berhikmat, yang akan menolong kita. Yang mampu melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan. Yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita. Yang di dalam hikmatnya akan melepaskan kita dari berbagai macam pergumulan. Tetapi yang perlu kita ingat dan selalu kita lakukan adalah kita menjadi anak Tuhan yang percaya dan taat kepadanya.
menjadi anak Tuhan yang mempercayakan hidup kepadanya dan mentaati pimpinannya. Marilah di dalam sepanjang hidup kita menaati pimpinan Roh Kudus yang merupakan penolong yang diberikan oleh Kristus kepada kita untuk memimpin kita melalui masa-masa yang sulit yang pada akhirnya akan membawa kita kepada kemenangan. Di minggu Advent yang pertama ini, kita mendapat sebuah kabar yang mengingatkan kepada kita bahwa Mesias, Sang Terang itu telah datang. Dia telah datang sebagai manusia yang sejati. Dia datang sebagai Allah yang sejati. Dia satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan manusia. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia mengerti keadaan kita. Dia memahami kondisi kita. Dan dia akan menolong kita untuk menghadapi semua itu. Sampai pada akhirnya kita boleh menikmati sukacita yang sejati. Bersorak-sorai di dalam Allah yang memberikan kemenangan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Mesias yang menanggung hukuman dosa kami. Engkaulah satu-satunya juru selamat. Karena hanya melalui Engkau sajalah manusia sejati yang dapat mengampuni dan menanggung hukuman dosa manusia. Dan melalui Engkau Allah yang sejati, Engkau telah mengalahkan maut dan menyelesaikan segala masalah dosa, memenuhi tuntutan hukuman keadilan Allah. Dan saat ini sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang sudah ditebus di dalam kasih-Mu, maka Engkau akan mengerti keadaan kami, memahami penderitaan kami. Dan Engkau di dalam hikmat-Mu, di dalam kasih-Mu, akan menolong kami, memampukan kami, melewati berbagai macam pergumulan bersama-sama dengan Engkau. Biarlah berita sukacita ini akan menolong kami mempersiapkan diri memasuki masa-masa Advent untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang akan terus memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.